Ganti kerugian, kompensasi material. Pengertian dan dasar hukum definisi. Hak mendapatkan imbalan uang karena tindakan hukum tangkap tahan tuntut adili yang tidak sah atau salah sasaran. Pihak berhak, tersangka, terdakwa atau ahli warisnya. Landasan pasal 9 UU 0 tahun 14 1970 dan pasal 1/22 KUHP. Alasan dan masalah pembayar. Alasan: terjadi salah tangkap, salah penerapan hukum, atau tindakan aparat tanpa dasar undang-undang. Masalah KUHP belum tegas mengatur siapa pembayarnya. Disarankan agar dibebankan kepada negara agar tidak menghambat kinerja aparat. Besaran uang PP 027 tahun 1983 minimum 5.000, maksimum standar 1 juta jika tidak menyebabkan sakit, cacat, atau mati. Maksimum tertinggi 3 juta jika korban sakit, cacat, atau meninggal dunia. Batas waktu pengajuan. Ketentuan wajib diajukan maksimal 3 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak penghentian perkara diberitahukan. Jika lewat dari 3 bulan, hak menuntut dianggap gugur atau kadaluarsa. Bisa diajukan atas putusan bebas atau lepas maupun putusan pidana yang di dalamnya terdapat penangkapan tidak sah. Hakim memutuskan berdasarkan keadilan, tuntutan beretikat buruk bisa ditolak. Pra-peradilan berwenang menguji sah atau tidaknya tindakan aparat sebagai dasar ganti rugi. Pemulihan nama baik. Sesuai pasal 97 ayat 3 KUHP, tersangka, terdakwa, atau keluarganya, pihak yang berwenang memeriksa pengadilan negeri jika terdakwa diputus bebas atau lepas. Rehabilitasi langsung tertulis dalam putusan hakim. Pra-peradilan, jika terjadi penangkapan atau penahanan yang diputus tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ganti rugi, rehabilitas. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis tuntutan, strategi, dan pengajuan. Kita memiliki 3 cara mengajukan tuntutan. Yang paling strategis adalah tuntutan alternatif, di mana kita mengajukan gugatan primer berdasarkan penangkapan atau penahanan tidak sah, dan gugatan subsidiarir berdasarkan penghentian penyidik secara bersamaan. Sebagai strategi untuk mengantisipasi penolakan salah satu tuntutan, selain itu ada tuntutan kumulatif, yaitu menggabungkan kerugian dari 2 peristiwa berbeda yang sama-sama merugikan. Dijelaskan pada slide pertama dan kedua. Selanjutnya ada beban pembayaran dan cakupan kerugian. Beban pembayaran ganti kerugian ini mutlak ditanggung oleh negara. Sesuai dengan pasal 95 dan 96 KUHP, pembayarannya melakukan mekanisme Kementerian Keuangan. Cakupan kerugian tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kerugian khusus yang timbul dari sakit atau cacat, sementara atau permanen, atau kerusakan barang sitaan. Adapun dasar hukum dan kriteria ketidaksahan. Tuntutan harus berdasarkan tindakan yang tidak sah, pasal 95 KUHP, atau penghentian penyidik atau penuntutan yang tidak sah, pasal 77 huruf B KUHP. Kriteria tindakan tidak sah ini meliputi: yang pertama ada penangkapan, dilakukan tanpa surat perintah, tanpa bukti permulaan cukup atau melebihi batas waktu 1 hari. Yang kedua ada penahanan, dilakukan tanpa penetapan pengadilan, tanpa alat bukti yang cukup, atau yang paling sering terjadi melampaui masa penahanan yang ditentukan oleh undang-undang. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya, Arka. Ya oke, selanjutnya saya akan melanjutkan slide saya dari 10 sampai dengan 15. Yang pertama itu konsep dasar. Ganti kerugian, pasal 95, kompensasi finansial atau material dan imaterial yang diberikan karena penangkapan, penahanan, atau tuntutan yang tidak sah secara hukum atau salah orang.
rehabilitasi pasal 97, pemulihan hak harkat dan martabat bagi seseorang yang diputus bebas murni, free vrijspraak, atau lepas dari segala tuntutan hukum, onslek. Yang kedua, alasan seseorang tidak dapat dipidana asas legalitas perbuatan tidak diatur dalam undang-undang, alasan pembenar atau pemaaf seperti pembelaan terpaksa atau menjalankan perintah jabatan, kesalahan prosedural, dakwaan batal demi hukum, tidak memenuhi syarat formal atau dakwaan tidak dapat diterima, salah orang atau kadaluarsa. Kurangnya bukti, putusan tidak boleh berdasarkan dugaan semata. Selanjutnya, dasar hukum dan integritas tuntutan. Efisiensi prosedural, tuntutan ganti kerugian sebaiknya digabung langsung dengan permohonan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa. Ranah hukum ini merupakan bagian dari hukum acara pidana atau HAP, bukan perdata, sehingga diputus oleh hakim tunggal dalam pra-peradilan. Fleksibilitas jumlah tuntutan kompensasi masih dapat diubah selama perkara pokok belum dijatuhkan putusan. Selanjutnya, kewajiban hakim dan tata cara. Kewajiban imperatif, jika pra-peradilan dikabulkan, hakim wajib menetapkan besaran ganti kerugian secara adil, prinsip ius curia novit, tenggat waktu, jika diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ingkrak, batas waktu pengajuan adalah maksimal 3 bulan. Lebih dari itu tuntutan tidak valid demi kepastian hukum. Dan yang terakhir itu proses pemeriksaan dan pembayaran. Yurisdiksi pengadilan negeri adalah satu-satunya institusi yang berwenang memutus perkara ini, dan mekanisme pembayaran menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan Negara dan hanya bisa dieksekusi setelah ada putusan ingkrak. Upaya hukum, putusan pra-peradilan mengenai ganti kerugian dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung untuk menjamin transparansi besaran kompensasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjutkan materi ganti kerugian lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan kendala pembayaran ganti kerugian. Yang pertama ada prosedur pemeriksaan atau pra-peradilan. Mekanismenya itu adalah sebelum dana cair, hakim pengadilan negeri harus memeriksa tuntutan melalui proses pra-peradilan sesuai pasal 82 KUHP. Pedoman, Ketua Pengadilan memberikan arahan berdasarkan pasal 95 ayat 4 KUHP agar pemeriksaan tetap sesuai aturan. Yang kedua ada tahap pembayaran birokrasi. Langkah pertama itu pengadilan wajib menyerahkan petikan putusan dalam 3 hari kepada korban dan pihak terkait. Alur dana, Ketua Pengadilan mengajukan permintaan dana ke Kemenkumham yang kemudian diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk menerbitkan SKO atau surat keputusan otoritas. Kemudian ada pencairan. Di proses ini setelah SKO terbit, pengajuan diteruskan ke KPR, Kantor Perbendaharaan Negara, hingga terbit SPM, surat perintah membayar. Yang ketiga ada masalah lapangan. Masalah lapangan itu ada waktu. Waktu proses sangat berbelit-belit dan bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun. Hambatannya itu ada kurangnya respons atau kelalaian dari pihak berwenang dalam mempercepat pembayaran. Dan dampaknya itu adalah hal ini sangat penting. Dampaknya ini merugikan korban yang butuh dana cepat, terutama bagi mereka yang cacat atau kehilangan anggota keluarga. Kemudian ada bab hak rehabilitasi. Definisinya di sini itu hak memulihkan harkat dan martabat seseorang yang ditangkap atau dituntut tanpa alasan hukum yang sah. Pasal 1/23 KUHP. Tujuan ini adalah mengembalikan nama baik korban di mata masyarakat. Yang cakupan ini berlaku di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. 2. Pihak pengaju dan lembaga pemenang pengaju itu bisa diajukan oleh tersangka, terdakwa dan keluarganya. Jalur itu jalur PN diberikan otomatis jika diputus bebas atau lepas dan langsung dicantumkan dalam amal putusan. Jalur pra-peradilan ini untuk kasus penangkapan atau penahanan yang diangkat tidak sah. Batas waktunya ini atau tenggat waktunya ini atas pembebasan yaitu wajib diajukan dalam 14 hari setelah putusan tetap. Jalur pra-peradilan tidak diatur kaku, namun disarankan segera atau bersamaan dengan tuntutan ganti rugi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Bang Kevin tidak ada ya, Mbak Hani, dia tidak datang ke sini. Terima kasih.